Halo sahabat Ruang Tokoh, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pratama. Pada kesempatan kali ini, kita kehadiran seorang tokoh wanita, Ibu Surya Asmara Dewi. Siapakah beliau? Berikut cuplikannya. Surya Asmara Dewi, Direktur Utama PT Saudara Daerah Sumatera. Surya Asmara Dewi, wanita kelahiran Medan 1 Januari 1978 dari Desa Purwosari, Pulau Brain Bengkel, Kecamatan Medan Timur. Surya Asmara Dewi yang akrab dipanggil Bunda, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak, diantaranya 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Bunda merupakan seorang pengusaha developer dan kontraktor perumahan Grand Asri Hidayatullah yang beralamat di Jalan Gang Pribadi, Pringgan, Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain pemilik perumahan Asri Hidayatullah, Bunda juga menjabat sebagai pembina Yayasan Muhammad Ibnu Hidayatullah. Bunda juga menjabat sebagai Ketua GCI Garuda Cakra Indonesia DPD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2024. Tidak hanya itu, Bunda juga menduduki posisi sebagai Wakil Ketua KGS Aliansi Indonesia DPD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2021 hingga 2025. Di sela waktunya, Bunda juga menjadi pedagang pelelangan ikan TPI yang berlokasi di Jalan Cemara nomor 242 Medan. Bunda Surya Asmara Dewi ini memang sosialisasinya sangat bagus. Dia memang mengayomi anggota-anggota dan ketua yang memang panutan di Garuda Cakra Indonesia. Ya, Ibu Dewi adalah sosok wanita yang cukup mumpuni dalam aktivitasnya. Beliau memang orang wanita yang super sibuk. Namun untuk Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti Saberpung di Sumatera Utara, beliau sangat peduli. Maka dengan itu saya pribadi dan kami di kantor ini sangat apresiasi terhadap aktivitas beliau di sini dan kepedulian beliau di lembaga ini. Bu Dewi sebagai sosok wanita yang tangguh, yang mandiri, yang saya kenal. Dia orangnya sih sama masyarakat baik sekali, dermawan, sama anggota sangat merangkul. Sebagai ketua di sini juga begitu. Itulah yang saya kenal sosok seorang Ibu Dewi. Ya, Ibu Asmara Dewi namanya, Bunda, panggilan Bunda. Beliau ini adalah seorang ketua dari Garuda Cakra Indonesia. Saya sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan beliau. Sudah hampir 2 tahun ikut beliau. Beliau punya kekuatan, punya fisik yang kuat, punya mungkin bukan fisik apa aja, tapi fisik finansial juga dia ada,
bisa membantu masyarakat-masyarakat yang nggak mampu dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, terutama pekerja-pekerja di daerah-daerah. Beliau ini orangnya bersahaja ya. Saya beliau sangat sangat sopan, sangat menghormati karya kita ataupun menghormati apa yang saya lakukan. Dia tetap menanjung saya, bagaimana saya juga melihat dia, sosok dia seperti itu, sehingga saya itu terkesan sekali dan ingin mengikuti bagaimana yang dilakukan beliau. Bunda ini sangat familiar, sangat apapun yang dia lakukan, misalnya sesuatu yang mungkin ada dalam saya, dia tidak segan-segan belajar dengan saya. Dia meminta kepada saya, bahkan dia mengangkat saya sebagai, padahal saya kadang-kadang bukan menganggap saya anggap bukan bidang saya, tapi beliau lihat saya banyak pengalaman di bidang itu. Jadi dia minta saya itu menjadi membantu dia dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Itu yang paling saya melihat dia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bunda? warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Terima kasih udah nyempatin waktu ya Bunda. Udah berapa waktu lalu kita udah sempat janji sama Bunda. Ya alhamdulillah terwujud hari ini ya Bunda, kita bisa berjumpa di acara Ruang Tokoh. Alhamdulillah. Nah pemirsa di rumah, kebetulan Ibu Suri Asmara Dewi ini biasa dipanggil dengan sebutan Bunda oleh baik anak, rekan kerja maupun anggota-anggota satu pergerakan ya Bunda ya, khususnya ibu-ibu yang hari ini bergerak di dalam aktivis. Nah, ada yang mau kita pertanyakan ini Bunda, di tengah kesibukan Bunda sebagai seorang ibu rumah tangga, kemudian aktivis juga, social planner juga, pebisnisnya juga. Ini gimana nih Bunda cara membagi waktunya nih Bunda? Terlebih dahulu saya panjatkan puji syukur Iya. kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat detik ini saya diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas saya. Alhamdulillah. Jadi selama ini perjalanan cukup berat ya. Jadi kita namanya sebuah perjalanan pasti ada waktu. Jadi bukan terhitung 1-2 hari, kita juga merintis juga bertahun-tahun. Ya sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan, intern atau kita juga ada problem, tetapi juga kita atasi dengan semua ada solusi perjalanannya. Iya. Gitu. Di awal waktu pertama sekali memulai karir di social planner ini Bunda, sejak kapan Bunda? Saya mulai saya bekerja, Iya. ya. Mendedikasikan diri. Iya, dulu saya bekerja di asuransi. Awalnya ya. Awal pertama sekali dari ibu rumah tangga, niat untuk membantu perekonomian. Saya menjalani asuransi di lapangan, menjumpai customer-customer kita, nasabah-nasabah yang mana untuk masuk ke dunia asuransi kita. Jadi di situ saya melihat dan membaca karakter dari masing-masing orang ya, yang kira-kira bagaimana wataknya itu hari-hari demi hari saya kunjungi. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya saya mengenal dari masing-masing watak kita untuk di lapangan seperti itu. Luar biasa sekali perjalanan
lika-liku kehidupan Bunda jatuh bangunnya ya. Tapi ada satu nilai yang hari ini sedikit mengulik perasaan saya ketika dari tadi saya mendengar kata-kata Bunda. Bagaimana Bunda menyikapi setiap penolakan-penolakan karakter-karakter manusia yang begitu beragam? Ya, jadi kita satu berkat sabar dan kita juga ikhlas menjalani apa yang kita lakoni. Jadi kita juga cinta kepada pekerjaan kita yang jelasnya. Jadi di sini saya juga pun tidak pernah memaksakan sesuatu hal hati seseorang, tetapi saya mau menyadari, mau ikut merasakan apa yang sekeliling saya rasakan. Di situ saya untuk selanjutnya kekeluargaan. Kekeluargaan. Saya menyambung silaturahmi, tidak memandang dari kasta atau siapa dia. Yang jelasnya saya mau untuk bersaudara. Dari situlah mulainya perjalanan saya. Perjalanan kita tadi. Ya. Bicara tentang wanita nih Bunda, biasanya kan harus banyak ketika seorang tokoh, kemudian para pemenang kehidupan ini tidak terlepas dari seorang panutan. Kira-kira siapa sih panutan tokoh yang memang hari ini menjadi toladan untuk Bunda sendiri di dalam kehidupan? Kalau teladan saya, tokoh saya yang utama adalah mama saya. Jadi saya tuh melihat sosok seorang wanita itu dari seorang ibu, seorang mama yang bisa mengurus anak-anaknya beberapa orang. Ya, tetapi saya melihat anak-anak belum tentu bisa mengurus untuk satu orang tuanya. Jadi saya melihat bagaimana orang tua yang sekeliling kita mengatur untuk anak-anaknya, seperti itu. Momen ataupun nasihat yang hari ini masih Bunda ingat dari sosok seorang ibu? Buatlah yang terbaik, pasti datang yang terbaik. Tanamlah yang terbaik, pasti tumbuh yang baik. Wow, super sekali, luar biasa. Tanamlah yang baik agar tumbuh yang baik ya Bunda. Cukup sederhana tapi mulai punya nilai yang tersendiri ya Bunda ya. Benar. Tanamlah yang baik untuk dapat sesuatu yang baik. Kalau dari minimnya pendidikan banyaknya perempuan Indonesia Bunda, terkadang banyak yang memilih menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Kemudian timbul masalah-masalah setelah itu. Kira-kira menurut Bunda apa sih penilaian Bunda? Kalau untuk tenaga kerja wanita ya ke luar negeri, itu kalau menurut saya bukan karena minimnya pendidikan. Iya. Tapi karena kurangnya syukur atas diri sendiri. Karena kita bisa membagi antara sekunder, primer, dan tertier. Jadi saya melihat dari orang-orang dulu, orang-orang tua kita dulu, itu tahan untuk berada tetap di lokasi negara sendiri dengan berbagai kegiatan, usaha, sampai kita lihat di lapangan seperti itu, sampai ke sawah seperti itu. Jadi sebenarnya itu tentang pemikiran, karena saya tahu orang-orang tua dulu kita juga tidak tinggi untuk pendidikan, tapi bisa bertahan sampai akhir tuanya mendidik kita, memberi kita pendidikan, juga kehidupan, sampai kita juga berhasil. Karena kita juga terlahir, kita tidak punya apa-apa. Jadi untuk diri kita, jadi kita tidak berharap lebih untuk kedepannya harus keluar, meninggalkan keluarga,
meninggalkan teman-teman sahabat untuk hanya mencari pekerjaan di luar negeri, hasilnya juga sama dengan kalau kita di dalam negeri, kalau kita memanajemen kebutuhan kita sendiri. Memanajemen kebutuhan kita sendiri. Ya. Jadi tadi sahabat di rumah mungkin hari ini berpikir masih banyak wanita-wanita yang ada di sekitar kita, wajar bunda itu seperti itu, punya kekuasaan, punya uang, mungkin punya pendidikan yang lebih. Nah, menurut bunda ini bagaimana sih wanita yang hari ini memiliki mental kekurangan, dalam arti kata kalau pendidikan saya nggak ada gimana, kalau uang saya nggak ada gimana, atau mungkin saya nggak punya kekuasaan nih, wajar dong saya seperti ini. Karena tadi ada beberapa poin yang saya tangkap pada saat kita berbincang bunda, mindset ya bunda ya, pola pikir ya. Benar. Nah, untuk sahabat-sahabat Ruang Tokoh, kita harus tahu nih tips dan triknya bunda. Karena sebenarnya bunda ini bukan dari latar belakang orang yang kaya raya sebenarnya. Bahkan memulai karirnya juga sewaktu kami berkunjung ke rumah bunda bersama tim, bunda ini seorang pebisnis tapi juga seorang pedagang ternyata. Iya. Artinya di tengah kesibukan bunda, bunda masih sempat menyisihkan waktu untuk keluarga dan anak-anak, menemaninya bermain dan belajar. Nah ini bunda, menyikapi hal seperti ini, mindsetnya wanita-wanita yang hari ini, ibu-ibu yang punya kekurangan, tapi dia mau berkarir atau berkarya, itu gimana bunda? Kalau menurut saya, kita tidak ada kekurangan. Semua wanita-wanita ya yang di sekeliling saya itu orang hebat-hebat semua, dan saya melihat juga banyak kelebihan yang kita tidak menyadari diri masing-masing. Jadi kita jangan melihat dari kekurangan tersebut, tapi lihatlah dari kelebihan kita. Jadi kalau untuk kita berpikir, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak sekolah tinggi, atau segala-galanya, atau sebagainya seperti itu. Kalau menurut saya itu adalah alasan. Hanya alasan ya? Hanya alasan. Karena itu semua banyak ya dibuat-buat alasan kalau menurut saya ya. Karena apa? Itu semua bisa dibantu. Itu semua bisa diperbaiki. Satu yang tidak bisa adalah cara berpikir kita sebagai seorang pemalas. Wow, super sekali. Pola pikir seorang pemalas itu memang harus dihindari ya bunda. Iya. Jadi kalau untuk saya membaca, melihat banyak orang sukses dari orang yang tidak punya. Dari orang tidak punya apa-apa, tidak ada kerjaan apa-apa, berusaha mencoba dan mencoba. Iya. Karena dia ingin mencoba dan akhirnya mendapatkan keberhasilan. Jadi orang yang berhasil ya dulunya dari orang yang gagal. Jadi kalau kita nggak punya, orang yang punya sekarang itu dari orang yang nggak punya. Jadi kita bukan terlahir dari kaya, bukan terlahir dari punya titel atau punya jabatan. Kita terakhir sama. Luar biasa sekali. Sahabat Ruang Tokoh, sungguh sangat menarik kata-kata dari bunda yang mungkin bisa kita petik. Jangan pernah jadikan alasan kekurangan dirimu sebagai pintu penutup rezeki dan masa depan. Mungkin sahabat Ruang Tokoh di rumah bisa mengambil hikmah, petikan, nasihat yang hari ini memang saya sendiri sudah menyaksikan latar belakang bunda ini, kemudian kehidupan seharinya mengikuti kemarin sudah beberapa waktu kita ikuti jejaknya bunda, kemana beliau, kesehariannya bagaimana.
sungguh lelah, sangat-sangat lelah. Saya saja yang pria luar biasa mengatur waktunya itu ya, sungguh kadang kok bisa gitu Bunda ya kan. Waktu 24 jam kayaknya kurang ya Bun. Nah, ini menurut Bunda nih, apa solusi untuk wanita yang juga ingin mengejar karir tapi hari ini masih tercekal oleh dengan budaya-budaya yang hari ini memang wanita itu setinggi-tingginya sekolah juga ujungnya ke ibu rumah tangga. Nah itu gimana Bunda Iya. menyikapinya? Kalau itu pemikiran yang lama ya, semenjak adanya RA Kartini ya, untuk ya juga ada pejuang kita, kalau dibilang itu pejuang, Iya. tokoh kita ya. Jadi di situ ada emansipasi wanita ya. Kenapa kita berjuang untuk membuktikan karir kita dengan kata positif dan menurut etika-etika yang ada. Karena di dalam negeri kita juga terkenalnya adat timur. Adat ketimuran. Iya, adat ketimuran. Di situ saya memandang banyak wanita-wanita yang bisa berkarir tanpa untuk membantah atau mengapakan adat istiadat ya. Jadi dengan karirnya boleh di rumah atau di sosial atau di jabatan atau bahkan di luar daripada provinsi atau negara, itu lihat kemampuannya masing-masing. Jadi di situ tidak ada batas sebenarnya. Apabila kita jujur pada diri kita sendiri dan kita jujur bahwasanya inilah keinginan kita. Luar biasa. Impian Bunda dari mulai awal meniti karir mungkin sudah sebagian terwujud Bunda. Nah ini saya mau sedikit pemirsa juga ingin tahu kira-kira impian Bunda yang hari ini belum terwujud nih. Impian terbesarnya kira-kira apa tuh? Iya. Kita mulai awal dari mimpi. Memulai dari ini. Iya. Saya awal dari mimpi. My dream is a rise. Jadi saya bermimpi untuk kaya awalnya. Tetapi bukan itu tujuan kita. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak tahu apa mimpi kita sebenarnya. Kenapa? Di jalan perjalanan kehidupan kita yang paling kita utamakan adalah kebahagiaan dan ketenangan sebenarnya. Jadi kalau untuk tujuan dunia ya, itu bukan adalah mimpi. Karena itu hanya sementara sebenarnya. Tujuan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Itu sebenarnya kalau untuk bagi saya. Berawal dari mimpi menjadi sebuah impian, kemudian mencari sebuah ketenangan. Betul. Semakin seru aja acara di Ruang Tokoh ini, karena Bunda ini orangnya super. Jadi memang banyak orang yang masih bertanya-tanya, kok bisa ya gitu ya. Kadang jadi sosok pedagang, kadang Bundanya jadi seorang sosok ketua di organisasi, kadang jadi sosok ibu direktur mungkin di perusahaan, kadang di rumah udah jadi ibu rumah tangga lagi. Hal yang memang hari ini menjadi problematika Bunda, masalah perekonomian pastinya ya kalau untuk wanita ya Bunda ya. Bunda sendiri menyikapi masalah-masalah ekonomi yang hari ini ataupun dahulu pernah juga Bunda rasakan, itu seperti apa? Kalau kita lihat dari yang terdekat aja ya, lingkungan kita, itu sangat minim perekonomian, banyak sekali.
ya. Jadi dari dulu pun saya menyadari, dari awalnya juga perekonomian saya juga sangat-sangat rendah. Saya bertekad, diawali dari anak saya pertama ya. Saya tidak mau terlahir seperti ini, keluarga seperti ini, terlahir tidak punya apa-apa, saya harus berjuang sendiri. Jadi saya melihat situasi dan kondisi. Apa yang ada di depan saya, kesempatan tidak datang satu kali. Kesempatan tidak datang satu kali. Iya. Jadi kesempatan itu hanya datang satu kali ya. Nah, kesempatan hanya datang satu kali. Jadi untuk yang kita lakukan, berbuatlah apa yang kita bisa berbuat hari ini. Jangan tunda untuk hari esok. Jangan tunda untuk hari esok. Iya, jangan menumpuk pekerjaan. Hari ini apa yang kita lakukan? Karena orang yang menilai kita, bukan kita yang menilai diri sendiri. Dan jangan pernah puas akan diri sendiri. Karena kehebatan kita banyak juga yang lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Betul. Jadi kita juga menyadari siapa diri kita, tetap kita asalnya dari mana, menyadari satu, kalau untuk diri saya, lakukanlah apa yang bisa dilakukan hari ini. Ya, kalau kita saatnya kita mau jadi pedagang, ya kalau dibilang sama di pajak saya nandi-nandi. Kalau untuk di kantor saya dirut, ya kalau di organisasi saya juga sebagai ketua DPD Provinsi Sumut. Jadi di sini saya lakoni diri saya tempatkan diri saya di mana posisi waktu saat saya berada. Seperti itu. Tempatkan posisi Anda di mana saat Anda berada. Ya. Luar biasa Bunda. Apa sih pesan Bunda untuk wanita Indonesia? Kalau untuk pesan saya pribadi, kita tetap berkarya. Kita jaga marwah, etika, tetap mengerti akan kodratnya. Tetap harus mengerti dengan kodratnya. Benar. Jadi kalau kita mencintai sesuatu hal, pasti kita akan lakukan dengan bahagia. Walaupun menjadi siapa saja, jadilah diri kita sendiri. Be yourself. Sangat luar biasa Bunda. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya untuk Bunda. Siapakah peran dibalik kesuksesan Bunda selama ini sebenarnya? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok manusia, Orang tua saya, orang tua. karena saya dari keluarga yang tidak punya. Liku-liku rumah tangga, problem, itu yang membuat kekuatan saya. Saya memandang uang bukan segalanya. Isunya Bunda. Pendidikan bukan segalanya. Satu yang saya dalam perjalanan hidup saya dari awal sampai hari ini, saya menciptakan kasih sayang, berbagi, dan saya dapat membantu siapa saja.
intinya saya ingin berguna. Karena dalam kehidupan ini, apapun diri kita, kalau kita tidak bermanfaat, kalau kita tidak berguna, itu tidak ada apa-apanya. Seperti itu. Seandainya sosok Ibunda hadir saat ini, apa kata-kata yang ingin Bunda sampaikan? Ucapan terima kasih mungkin. Ya, bukan hanya terima kasih, tapi itu adalah diri saya, jiwa saya. Karena saya lahir dari seorang wanita, dari seorang ibu. Saya seperti itu juga. Saya melahirkan anak-anak saya, amanahan dari Allah, harus saya perjuangkan. Dan saya tahu sekeliling saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya lahir dari seorang ibu. Jadi saya berkeinginan bukan diri saya, tapi untuk semuanya, jadilah kita wanita panutan. Jadilah wanita. Ingat, siapapun diri Anda, apapun latar belakang Anda, jadilah satu manfaat, walaupun manfaat itu kecil. Karena jadi diri sendiri itu lebih baik daripada jadi diri orang lain. Terima kasih atas waktunya Bunda. Baik sahabat Ruang Tokoh, dimanapun Anda berada, segini dulu perjumpaan kita, ngobrol bareng kita dengan Bunda. Mungkin Bunda masih ada kesibukan lain, tapi petiklah setiap nasihat, kemudian inspirasi. Jangan lupakan bahwa Anda adalah pemenang dari mulai dilahirkan. Pesan Bunda cuma satu, be yourself. Jadilah diri sendiri. Lakukan hari ini atau tidak sama sekali. Oke, see you. Terima kasih. Dari saya Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.